Segelas cendol. Segelas cendol, pengantar bagi para ayah untuk bisa memaknai perannya agar bisa terus maksimal terhadap anak-anaknya di tengah kesibukannya. Ayah-ayah yang bekerja, ayah-ayah yang jarang pulang, bukanlah fenomena yang hari ini saja terjadi. Tapi ini adalah fenomena yang terjadi sudah ribuan tahun yang lalu. Karena memang ayah adalah makhluk luar. Ayah adalah makhluk yang memang berjibaku dengan kerasnya dunia dan memperkenalkan dunia ke anak dengan tekad bahwa anak menjadi sosok yang kelak akan menjadi khalifatul fil ard. Ayah yang jarang pulang ini diceritakan oleh Imam Az-Zahabi, seorang ayah yang bertekad untuk membawa keluarganya untuk bisa masuk ke dalam surga. Beliau dikenal nama Faruh atau yang dikenal sebagai Abu Rabi'ah. Faruh seorang ayah yang bertekad ingin berjihad. Dia ingin membawa keluarganya masuk dalam surga dan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerinduan hatinya terhadap jihad sangatlah tinggi. Sampai ketika dia mendapat kabar bahwa dia dalam hal ini ada panggilan jihad di sebuah negeri, dia pun berkata kepada istrinya, "Istriku, aku akan pergi. Aku akan mencari cara agar kita bisa berkumpul bersama surga. Dan ketahuilah istriku, jika aku berjihad dan aku syahid, maka aku akan bisa memberi syafaat kepada 70 orang, terutama anggota keluargaku, dan engkau yang paling pertama mendapatkan. Kamu tidak usah khawatir. Besok aku pergi dan aku tinggalkan harta untuk engkau menjalani hidup. Sekiranya aku syahid, pakailah harta ini." Sang istri menangis, sekaligus haru. Seorang ayah yang pergi bukan untuk main-main. Bukan ayah yang pergi karena ingin memuaskan hasratnya untuk sekedar traveling, biar banyak foto yang diupload di akun IG-nya, bukan. Bukan ayah yang memuaskan hobinya main sepeda sampai meninggalkan anak istrinya atau main motor, bukan. Ingin berjihad. Maka dilepaslah suaminya dan suaminya pun memberikan sebuah bekal uang sebesar 30.000 dinar. Kalau dirupiahkan kurang lebih sekitar 120 miliar rupiah. Luar biasa. Sang ayah tahu kalau ingin meninggalkan istri, jadilah ayah yang bertanggung jawab. Jangan jadi ayah yang justru menjadikan beban saat dia tidak ada. Jangan sampai istri sudahlah beban batin karena tidak ada suaminya, justru dipusingkan mengurus urusan keluarga. Maka diberikanlah yang namanya rasa tenang. Salah satunya nafkah yang diakumulasi lewat uang dalam jumlah yang banyak. Dia tidak pelit. Ternyata setelah bertahun-tahun berjihad jalan Allah, niat syahid tidak juga diraih. Faruh mendapatkan pengalaman menang di setiap peperangan sampai dia sadar usianya sudah tua renta. Setelah kepergiannya 30 tahun dia baru sadar dia punya keluarga, istrinya yang ditinggalinya. Maka dia pun rindu pada istrinya. Maka dia pun mengingat jalan pulang. Pada saat itulah dia jalan pulang, menyusuri jalan, melihat di pojokan lampu yang sedikit terang. Dan dia yakin itu rumahnya. Bahagia sekali. Dia mempercepat laju ke kudanya. Tapi apa yang dirasa? Faruh kaget. Nampak bayang samar-samar di rumah tersebut. Cahaya lampu temaram dari pelita yang dinyalakan. Melihat seorang laki-laki di rumah tersebut. Faruh merasa dirinya sakit. Jiwanya terluka. Istrinya 30 tahun ditinggalkan ternyata menikah dengan seorang laki-laki muda.
yang sudah menjadi pemilik rumah ini. Naluri laki-laki tidak terima. Memang dia meninggalkan istrinya puluhan tahun, tapi tak satu pun kalimat cerai keluar. Maka dia marah, dia langsung dobrak pintu tersebut. Terjadilah pertarungan dengan laki tersebut yang dia pun merasa rumah yang menjadi miliknya ini didatangi laki-laki asing. Terjadilah pertarungan dua orang laki-laki yang tua, seorang veteran mujahid dengan seorang lelaki muda. Sampai keluarlah seorang wanita. Berhenti. Hampir saja terjadi baku hantam laki tersebut. Wanita ini pun memandang lamat-lamat sosok laki-laki yang sudah sepuh tapi nampak kekar wajahnya. Dia pun kaget. "Kamu Faruh?" Faruh menahan napasnya. Dia pun berkata, "Iya, ini aku. Dan kau mengkhianatiku. Kau menikah dengan laki-laki lain. Padahal aku belum ceraikan." Faruh demikian geramnya. Apa yang terjadi? Sang istri pun berkata, "Jangan buruk sangka. Ini bukan suamiku. Ini anakmu, anak kita. Kau tahu sebelum engkau pergi meninggalkanku, hendak berjihad, kita berhubungan layaknya suami istri. Dan setelah itu ternyata aku hamil. Aku menyadari bahwa ada benih yang kau tanamkan dan aku rasa inilah tanggung jawabku. Ini anakmu." Faruh kaget, dipandang pemuda itu, air matanya bertetes. "Ya Allah, hampir saja aku membunuh laki-laki yang tanya anakku. Dipeluk erat-erat anak ini, ya Allah, nak, seorang ayah yang rindu pada anak. Rindu." Anaknya pun merasakan, "Ya Allah ayah, ku dengar namamu dari lisan ibu. Ibu yang bercerita, ayah yang pergi berangkat untuk mencari pahala untuk keluarga kita. Engkaulah inspirasiku yang buat aku ingin menyusulmu. Jika engkau dengan pedang, aku ingin dengan pena." Ayah pun tersenyum, dipeluk. Singkatnya, senyumlah mereka sampai malam menjelang tidur. Sang suami bertanya, "Wah istriku, boleh aku tahu kemana uang 30.000 dinar ku titipkan? Karena aku lihat tidak ada bekasnya." Mulailah merasa tidak enak sang istri. Dia bingung gimana menjawabnya. Kenapa Faruh bertanya? Karena tidak ada bekasnya. Uang sebesar itu harusnya bisa dipakai membangun rumah. Uang sebesar itu harusnya bisa dipakai untuk bercantik istrinya. Ternyata tidak ada bekasnya. Harta istrinya tidak nampak, tidak ada perhiasan. Rumah pun justru nampak tua reot. Istri pun menjawab, "Bagaimana kalau besok pagi saja kau dapatkan jawabannya?" Maka mereka pun tidur. Sampai azan subuh berkumandang kota Madinah dari Masjid Nabawi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka sang ayah bangun segera dan itulah perjalanan pertama dan anaknya menuju masjid. Dirangkul anaknya. Rasa bangga ada anak penerusnya. Mereka pun sholat karena jamaah masjid luar biasa penuh. Sampai akhirnya sang ayah pun terpisah dari anaknya. Selesai sholat, nampak banyak majelis-majelis ilmu, kajian-kajian. Faruh pun ingin mencari kajian-kajian yang bisa diikuti sampai ada satu majelis yang ramai sekali, di mana ada satu orang yang duduk yang tidak nampak jelas wajahnya dan orang-orang yang memakai, muridnya ini memakai topi yang agak panjang dan itu adalah tanda mereka adalah seorang alim. Seorang alim belajar dengan seorang lagi, berarti ini gurunya orang alim. Maka dia pun menyimak dari jauh karena dia bukan siapa-siapa. Dia pun terkagum-kagum, dahsyat luar biasa. Maka dia pun bertanya sama orang sebelah, "Siapa orang ini? Ilmunya luar biasa. Aku belum pernah menyimak penjelasan luar biasa." Maka dijawab, "Huwa Rabi'atur Ra'i." Dia ini Rabi'ah Ar-Ra'i. Orang yang argumentasinya kuat. Rabi'ah itu musim semi, Ra'i adalah orang yang argumentasinya
cerdas. Jadi argumentasinya itu layak musim semi. Dia Ibnu Faruh. Dia anaknya Faruh. Kaget, Faruh kan saya. Maka orang ini bilang, kamu jangan ngaku-ngaku. Faruh sudah pergi. Tak pulang-pulang. Saya baru pulang semalam. Barulah dia sadar itu anaknya. Nangislah dia baru menyadari. Ternyata sang istri yang ditanya uangnya kemana. Ternyata sang istri mengelolanya dengan menghabiskannya untuk melatih anaknya menjadi seorang guru besar di kota Madinah. Maka Faruh pun buru-buru pulang dan memeluk istrinya seraya bersyukur. Tak perlu kau ceritakan kemana uang itu. Aku telah melihat bekasnya dalam diri anak kita. Dan istrinya pun tersenyum, betul suamiku, uang kau berikan, ku pakai untuk belajarnya anak-anak sehingga jadi ilmu. Kita belajar dari sini, seorang ayah yang jarang pulang masih bisa memberikan pengaruh selagi ayah memiliki peran dalam imajinasi anak. Anak yang kagum atas kepergian ayahnya bukan karena ayah yang seorang pecundang. Sebab ada ayah-ayah yang kabur dari rumah hanya untuk puasan dirinya, nikah lagi atau menurutkan hobinya. Faruh bukan. Faruh adalah ayah yang pergi untuk sebuah misi, membawa keluarganya ke surga. Maka saat kecil sang Robi'ah, seorang ulama ini yang tak lain adalah guru dari Imam Malik, guru dari Imam Sufyan Tsauri. Dia menyadari ayahnya sedang mencari jalan surga lewat berjihad. Maka sang anak tidak mau ketinggalan. Aku harus belajar, aku ingin seperti ayah. Maka inilah pesan penting. Betapa pentingnya menjaga imajinasi anak. Ayah jarang pulang nak. Tapi ayah keluar bukan untuk mencari uang, tapi berjuang. Berjuang adalah kata kunci. Kalaulah hasilnya uang, itu hanya sesaat. Tapi ayah ingin mengukir sejarah. Ayah ingin memberikan manfaat untuk umat. Ayah ingin memberi sumbangsi bagi peradaban. Maka anak pun terinspirasi. Dan bukti bahwa ayah itu peduli, dia tidak membuat sang istri menangis. Seorang anak sangat peka terhadap perasaan ibunya. Sang ibu yang menangis karena kecewa dengan suami yang abai, meninggalkan hutang, meninggalkan masalah, tidak bertanggung jawab, itulah awal dari anak yang tercoreng persepsinya. Faruh tidak. Dia mampu membuat istrinya senyum, bangga. Cita-cita membawa keluarganya ke surga. Dan bagaimana meninggalkan harta untuk tidak merasakan istrinya gelisah adalah bukti kepeduliannya. Jadilah ayah yang mampu membuat istrinya bahagia dan anaknya kagum meskipun ayah mungkin terganjal oleh perjalanan jarak dan waktu. Semoga ini adalah pengantar berbuka yang membuat kita bisa mengambil hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel Langkah Kita, like video ini, dan share ke teman, kerabat, keluarga terdekatmu untuk menyebarkan manfaat yang jauh lebih banyak lagi.